Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang beberapa cerita di balik pembelian Twitter oleh Elon Musk gitu ya. Memang ini banyak ceritanya sih ya. Mulai dari pertama Elon Musk mau beli, waktu itu beberapa petinggi atau eksekutif Twitternya menolak. Kemudian Elon Musk-nya batal, dia bilang karena banyak akun bot yang tidak terverifikasi, di sananya kurang terbuka, Twitternya malah menggugat ke pengadilan supaya deal-nya jadi. Nah, akhirnya jadi ya. Terus Elon Musk yang masuk menjadi pemilik, eh, ada PHK massal dan sekarang ada centang biru berbayar. Nah, itu beberapa cerita yang ramai waktu pembelian Twitter oleh Elon Musk. Tapi yang satu yang jarang dibahas itu adalah bagaimana cara Elon Musk membelinya. Nah, kalau saya lihat ya, berdasarkan beberapa sumber yang saya dapat, pembelian Twitter oleh Elon Musk ini dapat dikategori sebagai LBO, leverage buyout. Nah, leverage buyout ini apa? Kalau menurut Investopedia, LBO ini adalah akuisisi perusahaan dengan menggunakan sejumlah dana pinjaman yang signifikan. Artinya kita ngutang untuk beli perusahaan gitu. Nah, utangnya bisa dalam bentuk pinjaman perbankan, bisa juga penerbitan obligasi gitu ya. Nah, jadi si pihak pembeli dia menjaminkan aset ya, aset pribadinya dia plus aset yang mau dia beli itu sebagai jaminan hutang. Nah, yang ajaib gitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Kalau misalnya saya Rudi gitu kan, mau beli perusahaan A, kemudian saya menggunakan skema LBO ini, di mana sebagian pakai uang saya, sebagian saya pakai pinjaman bank gitu ya. Nah, yang berhutang siapa? Yang berhutang kan pasti si Rudi dong. Enggak, Bapak Ibu. Kalau dalam kasus LBO, hutangnya itu menjadi hutang perusahaan tersebut. Kenapa? Karena setelah saya beli kan saya jadi owner tunggal. Ya, jadi ibaratnya yang berhutang itu menjadi adalah pihak yang dibeli itu. Nah, jadi kalau dalam hal ini Twitternya yang jadi berhutang, gitu, bukan si Elon Musk-nya. Ya, nah itulah LBO. Saya nggak tahu gimana caranya, tapi memang skema seperti ini ada di luar negeri. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si A beli perusahaan B dengan skema LBO, kemudian hutangnya dicatat sebagai hutang perusahaan B dan perusahaan B bangkrut. Ya, kalau dia bangkrut, ya maka yang berhutangnya jadi si perusahaan B aja gitu. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu hitungannya bukan lagi memberikan pinjaman ke Elon Musk, tapi dia memberikan pinjaman ke PT Twitter. Nah, kalau PT Twitter bangkrut, taginya ke PT Twitter gitu. Nah, karena skemanya yang tidak biasa seperti ini, bukannya yang minjam yang berhutang, tapi yang dibeli yang berhutang, dia punya rating itu lebih rendah grade-nya. Jadi dipersamakan dengan obligasi non-investment grade. Kalau obligasi investment grade aman kan, bunganya tinggi. Bunganya rendah gitu. Obligasi negara misalnya, dia kasih bunga 6%. Ya. Kalau obligasi investment grade korporasi, mungkin harus kasih 8. Kalau obligasi korporasi non-investment grade, mungkin harus kasih 10%. Jadi semakin rendah grade utangnya, maka bunga yang dia tanggung itu akan semakin besar. Nah, kemudian bagi perusahaan yang dibeli, ya tiba-tiba ada hutang banyak sekali. Jadi dicatatnya sebagai hutang. Nah, otomatis biaya pinjaman juga meningkat. Nah, dalam kasus Twitter, Twitter itu dibeli ya, memang beritanya 44, tapi setelah saya baca beberapa sumber, eh, ditambah dengan dealing cost ya. Dealing cost itu mungkin closing cost-nya kan, namanya perusahaan dibeli, terus kalau mau ekspansi kan mungkin harus ada setoran dana. Kemudian kalau dia mau bayar mereka punya pesangon terkait dengan ini dan lain-lain gitu ya, atau dealingnya untuk dapatkan pinjaman dan lain-lain, itu kan semua pasti ada ongkos. Jadi kalau saya baca sih tulisnya 46,5 itu adalah pembelian plus closing cost gitu. Nah kalau nilai Twitternya sendiri 44 miliar US dollar. Nah 46,5 miliar itu berapa banyak sih? Kalau dengan kurs 15.500 itu setara 720 triliun. 720 triliun itu seberapa besar, Pak? Saya sudah bingung soalnya, sudah pakai T kan. Nah, Bank BRI, kalau kita beli semua Bank BRI pada harga 4650, itu nilainya baru 704 triliun. Jadi kalau kamu beli Twitter seharga 720 triliun,
uangnya dalam jumlah yang sama kamu pakai untuk akuisisi seluruh saham Bank BRI dari negara juga dan dari pemegang saham yang perorangan, itu masih ada kembali uang 16 triliun gitu. Ya, jadi itu ya saya bilang termasuk sangat besar gitu ya. Walaupun kalau untuk ukuran US ya Twitter masih kalah jauh lah dengan Apple, Facebook dan lain-lain. Nah, dari 46,5 ini 13 miliar US dollar itu adalah pinjaman. Siapa yang minjem? Nah, di sini ada joint arranger-nya. Ada BOA, Barclays, BNP Paribas, ini di luar negeri semua ya. Mizuho, Morgan Stanley, MUFG, sama SocGen. Ini semua bank-bank besar di US dan di Eropa. Jadi mereka lah yang memberikan pinjaman sindikasi. Sindikasi itu maksudnya rame-rame ngumpul pinjamin uang ke satu pihak. Nah, ini adalah beberapa bentuk-bentuk hukumnya gitu. Nah, kemudian sisanya 33,5 itu dari Elon Musk, dia pakai kocek pribadi dia. Kalau saya baca itu sekitar dia tuh keluarkan uang mungkin bangsa 16 apa berapa atau 20-an gitu. Ya. Mungkin lebih lah, lebih mungkin 20-an miliar US dollar itu dari dia. Jadi dia jaminkan saham Tesla pribadinya dia, kemudian mungkin cash yang dia punya setelah dia menjual saham itu ikut dijaminkan. Plus teman-temannya dia, ya teman-temannya dia, ya kalau kita lihat di sini daftarnya ya, ada AHM, kita, Bampo, Binance dan seterusnya. Nah, yang paling gede ini yang ini Saudi Arabian investor Prince Al-Walid bin Talal gitu. Nah, sebelum ini dia sebenarnya sudah pemilik saham Twitter sekian persen. Nah, bagaimana caranya dia bantu? Jadi waktu Elon Musk akuisisi, mungkin dia bilang, udah kamu nggak usah bayar bagian saya. Nah, jadi itu dianggap semacam equity commitment-nya. Ya, jadi mungkin ini yang tidak bayar. Sementara kalau yang lain-lain, mungkin ya itu dia chip-in uangnya di situ. Jadi ini nilai-nilai yang dia chip-in. Tapi yang paling gede memang pangeran ini. Kemudian yang 1 billion ini si Riley Ellison, ya, pendirinya Oracle, sama yang agak besarnya 700. 700 kayaknya ini juga punyanya Elon Musk. Ya. Nah, jadi ini equity commitment-nya artinya si Elon Musk sama teman-temannya itu tambahin uang untuk tambahin modal di sana. Jadi memfinance pembeliannya. Nah, kalau LBO itu biasanya sih bisa 70 sampai 90% itu pinjaman. Kalau ini enggak, gedean modal equity-nya dibandingkan itu. Nah, tapi tetap saja 13 miliar US dollar ini untuk ukuran US itu juga jumlah yang besar. Nah, setelah dibeli sama Elon Musk, Twitter yang tadinya perusahaan TBK menjadi perusahaan tertutup, jadi tidak TBK lagi. Ya, disebut dengan take private ya. Kalau IPO itu go public, lawannya IPO itu take private. Nah, itu adalah yang terbesar keempat dalam sejarah keuangan. Ya, cuma angkanya bukan 44 ya. Karena sebelum Twitter ini dibeli, si Elon Musk sudah punya sekitar 10% saham Twitter. Dia pemegang saham perorangan terbesar di sana. Nah, jadi ibaratnya kan tidak mungkin dia pakai uang untuk beli sahamnya dia sendiri. Jadi porsi sahamnya itu nggak dihitung. Nah, sehingga dianggapnya 39,7. Ya. Bukan berarti Elon Musk cuma keluar 4 ya. Artinya porsi sahamnya yang dia nggak beli lagi. Kemudian dia tambahkan uang pribadi plus pinjaman itu dipakai untuk beli semua saham Twitter yang ada. Nah, itu yang keempat ya. Yang nomor satunya ini Atlantia, saya terus terang kurang tahu apa, TXU, Telkom Italia, dan lain-lain. Nah, jadi ini juga quite historic juga ya, bersejarah juga karena jumlahnya yang besar. Nah, kemudian apa sisi negatif daripada LBO ini? Kalau ada hutang 13 billion US dollar, ya 13 miliar US dollar, itu masuk laporan keuangan Twitter. Kalau namanya pinjaman pasti kan ada bunga. Nah, kalau bunga LBO tadi kan saya bilang tadi, dia punya grade lebih rendah daripada hutang pada umumnya. Perkiraan market ya mungkin 10-16%. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin kalau si Elon Musk deal-nya jago bisa cuma 8% gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita anggap 13 miliar dengan bunga 10-16%, berarti itu akan ada bunga hutang sekitar 1,3 sampai 2 billion US dollar per tahun. Kalau dirupiahkan 20-30 triliun. Nah, sebelum akuisisi Twitter ini, mereka juga sudah ada pinjaman. Biaya bunganya cuma sekitar 50 juta dolar per tahun, 775 M.
Nah, dengan akuisisi ini dari 20 sampai 30 triliun. Jadi meningkatnya banyak kan. Nah, bayangkan dengan hutang sebesar ini ya sudah pasti pas Elon Musk beli nggak bisa main santai-santai aja. Apalagi belinya pakai uang pinjaman gitu. Nah, jadi dia perlu segera cut cost. Di US itu komponen cost terbesar itu biasanya ada di karyawan. Apalagi perusahaan IT itu kan lebih apa ya modalnya itu biasanya ada di orang. Kalau kita perusahaan pabrik, ya pabriknya aset terbesarnya. Tapi kalau kita bicara perusahaan IT seperti itu, pasti orang. Jadi dia langsung perampingan karyawan besar-besaran. Awalnya kan bilang 75%, sekarang jadi 50% gitu. Nah kemudian ya harus segera cari cara untuk meningkatkan penghasilan perusahaan. Jadi itu yang perlu dilakukan. Makanya ada yang namanya apa PHK dan juga ada yang Twitter berbayar seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, ini laporan keuangan Twitter 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu dia selalu rugi, Bapak Ibu. Cuma 2 tahun yang untung. Untungnya segini, sebelumnya selalu rugi. Jadi, sebagai company sendiri, ya kalau kita hanya berdasarkan untung rugi sebagai acuan, ini mungkin bukan perusahaan yang bagus-bagus amat. Kenapa? Karena dia merugi. Ya. Kenapa deal ini bisa done? Ya. Perusahaannya sudah rugi, kontroversinya juga banyak, ya mungkin karena faktor Elon Musk yang berhasil di Tesla. Kalau misalnya bukan Elon Musk yang deal, ya mungkin Albio ini juga nggak jalan gitu. Nah, jadi ini memang saya pikir karena faktor Elon Musk-nya ya, dianya plus teman-temannya dia juga yang bisa bisa membantu dia mendapatkan pinjaman-pinjaman seperti itu. Nah, kalau buat perbankan ya tadi pinjaman sindikasi itu besar dong resiko mereka. Yang namanya di Amerika itu sudah canggih Bapak Ibu. Bisa saja pinjaman daripada sindikasi tadi 13 billion US dollar tadi itu kalau bank yang mau dia bisa bungkus ke dalam produk ya. Kalau di Indonesia mungkin sejenis KIKEBA, efek beragun aset. Asetnya apa? Ya pinjaman sindikasi itu. Ya kalau bunganya 10 sampai 16% kan dalam dolar kan pasti ada yang berminat juga gitu ya. Apalagi di sana yang kerja Elon Musk gitu. Nah, jadi kalau misalnya banknya mau mengurangi resiko, itu dia juga bisa melakukannya dengan cara membungkus sebagian daripada pinjaman tersebut dan dia jual kepada investor umum. Ya, tentunya yang seperti ini sudah canggih dan butuh investor juga yang mengerti tentang resiko. Nah, demikian tentang LBO, leverage buyout. Semoga membantu kita untuk lebih memahami beberapa istilah-istilah dan transaksi dalam pasar modal. Demikian dari saya, terima kasih.